Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Seatu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini saya dari mahasiswa Universitas Internasional Batam. Perkenalkan, nama saya Alifa Nada Azamiyah dari kelas 5 IHMC dengan NPM 2151087 pada semester 5 jurusan Ilmu Hukum. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen oleh Ibu Rahmi Ayunda SH MH. Di sini saya akan menyampaikan ujian akhir semester Hukum Perlindungan Konsumen antara negara Indonesia dengan Singapura. Pada poin pertama yaitu menjelaskan tujuan perlindungan konsumen di Indonesia. Pada umumnya baik penjual maupun konsumen memiliki kedudukan yang sama di mana penjual membutuhkan uang sebagai timbal balik barang yang dijualnya. Begitu juga dengan konsumen yang membutuhkan barang-barang tertentu guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun pada kenyataannya seringkali kedudukan masing-masing pihak tidak seimbang. Dalam hal ini pihak konsumen sering berada di posisi lebih lemah dibandingkan pihak penjual. Kondisi tidak seimbang tersebut sering disebabkan karena pihak penjual memiliki sumber daya yang tidak dimiliki oleh pihak konsumen, sehingga pihak penjual memiliki keluasan dalam melakukan kontrol harga, terutama bila permintaan akan suatu barang tertentu meningkat. Lebih pada dewasa ini di mana terjadi keadaan luar biasa munculnya wabah virus corona yang telah memakan korban hingga ribuan orang di seluruh dunia, membuat permintaan akan barang penjagaan penularan virus seperti masker pernapasan banyak diburu oleh pihak konsumen. Momen inilah yang dimanfaatkan oleh sejumlah penjual untuk menaikkan harga jual masker pernapasan hingga harga yang sangat tinggi dari harga normal. Kenaikan harga yang drastis ini membuat para penjual lainnya membuat penyesuaian harga sehingga membuat iklim transaksi jual beli masker pernapasan semakin tidak kondusif. Konsumen tidak memiliki pilihan lain pun terpaksa membeli dengan harga yang sangat mahal. Tentunya kondisi ini dikeluhkan oleh para konsumen sebab mereka merasa hak mereka tidak dilindungi secara baik. Pada materi pertama yaitu tentang perlindungan konsumen di Indonesia. Sebagai negara hukum, perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia dilakukan dengan cara memberi perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh setiap konsumen. Bila diuraikan secara garis besar, hak yang dimiliki oleh konsumen dapat digolongkan menjadi 3 hak dasar, yaitu yang pertama hak yang dimaksud untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal maupun kerugian harta kekayaan. Yang kedua, hak untuk memperoleh barang atau jasa dengan harga wajar. Yang ketiga, hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi. Di Indonesia terkait dengan hak para konsumen telah diatur secara detail mengenai hak-hak apa saja yang dimiliki oleh konsumen yang dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, menurut Undang-Undang 8 1999 dalam pasal 1 angka 1 diuraikan mengenai pengertian perlindungan konsumen, yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Bila dilihat lebih mendalam, Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengamanatkan segala pihak, utamanya pemerintah, untuk mengambil segala upaya baik dengan pembentukan peraturan teknis maupun perumuskan kebijakan guna mewujudkan perlindungan hukum atas hak-hak yang dimiliki konsumen. Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 disebutkan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dalam rumusan pasal tersebut jelas terlihat bahwa yang dimaksud konsumen akhir adalah dapat ditemukan dalam kepustakaan ekonomis, dan selain istilah tersebut dikenal istilah konsumen. Antara konsumen akhir merupakan konsumen yang melakukan penggunaan atau pemanfaatan akhir dari suatu produk dan tidak maksud diperjualbelikan kembali. Sementara konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan atau memanfaatkan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi lainnya. Dengan kata lain, konsumen antara memanfaatkan suatu barang guna memperoleh keuntungan ekonomis lebih lanjut, bukan untuk pemanfaatan pribadi.
Lebih lanjut, alasan pemberian perlindungan kepada konsumen tersebut dapat dilihat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 bagian umum secara garis besar menyebutkan, yang pertama, adanya pembangunan dan perkembangan perekonomian yang mengikuti arus globalisasi, serta perdagangan bebas yang dapat membuat kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang. Kedua, kedudukan konsumen lemah, artinya konsumen menjadi objektivitas bisnis untuk meraup cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen. Yang ketiga, lemahnya kedudukan konsumen diakibatkan karena adanya tingkat kesadaran konsumen akan hak-haknya. Oleh karenanya dimaksud menjadi swadaya masyarakat untuk melakukan upaya berdasarkan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Adapun hak-hak konsumen yang telah disebut di atas merupakan hak mendasar yang dimiliki oleh setiap konsumen di Indonesia. Salah satu hak konsumen krusial termuat dalam ketentuan Pasal 4 Angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, di mana secara tersirat dapat ditafsirkan jika setiap konsumen di Indonesia memiliki hak untuk memilih serta mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi yang ada. Di sini artinya, para konsumen di Indonesia berhak untuk membeli masker pernapasan sesuai dengan harga yang wajar. Para konsumen di Indonesia dapat menuntut haknya untuk mendapatkan hak yang wajar dan hak tersebut dilindungi secara hukum oleh pemerintah Indonesia, dan terdapat konsekuensi para penjual di Indonesia, khususnya para penjual masker pernapasan, haruslah menjual barang mereka dengan harga yang sewajar-wajarnya. Namun permasalahan lebih lanjut adalah apakah semua penjual masker pernapasan di Indonesia dengan harga yang tidak wajar merupakan pelaku usaha sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang terdapat dalam ketentuan umum diatur dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum didirikan dan berkedudukan melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Definisi pelaku usaha sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal tersebut memiliki jangkauan yang sangat luas, dapat mencakup individu ataupun badan usaha selama terdapat kegiatan usaha di bidang ekonomi yang diselenggarakan dalam lingkup wilayah hukum Indonesia. Meskipun pengertian pelaku usaha yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 sangat luas, namun terdapat pengecualian dalam ketentuan tersebut. Pengecualian tersebut diterangkan dalam lembar penjelasan pada Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yang mana disebutkan bahwa pelaku usaha termasuk dalam pengertian yang dimaksud dalam pasal tersebut yaitu pertama perusahaan, kedua korporasi, ketiga BUMN, keempat koperasi, kelima importir, keenam pedagang, ketujuh distributor, dan lain-lain sebagainya. Dari pemaparan mengenai definisi pelaku usaha dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, maka disebutkan bahwa penjual yang menjual masker pernapasan dengan harga yang tidak wajar di Indonesia ke dalam definisi pelaku usaha sebagaimana disebut dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 bila dikaitkan dengan peristiwa kenaikan harga masker pernapasan selama terjadinya pandemi, tidak dapat ditemukan pengaturan hukum di Indonesia secara khusus menjerat pasal penjual pelaku usaha yang menjual masker kesehatan dengan harga yang tidak wajar termasuk dalam rumusan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 sebagaimana peraturan yang mengatur tentang perlindungan konsumen tersebut. Ada penjelasan kedua yaitu tentang perlindungan konsumen di Singapura, yaitu tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Para konsumen di Singapura juga mengeluh hal yang sama terkait kenaikan harga masker pernapasan yang tidak wajar. Pada keadaan normal, harga 10 buah masker dihargai dengan harga $2.50 dolar Singapura, namun pada kondisi saat ini harga 20 buah masker pernapasan dihargai dengan $138 Singapura. Tentunya hal ini menimbulkan keresahan di antara para konsumen di Singapura. Bila di Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen tersebut, maka adapun peraturan undang-undang di Singapura yaitu terdapat pula pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dibedakan menjadi dua undang-undang yang berdiri sendiri yaitu Consumer Protection atau Trade Dispersion and Safety Recruitment Act tahun 1975 dan Consumer Protection Fair Trading
ECT CPFTA pada tahun 2003, perubahan terkait penerapan harga tidak wajar masuk ke ranah pembahasan fair trading, oleh karenanya akan difokuskan pada pembahasan CPFTA. Adapun pembentukan undang-undang ini dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan serta mendorong terbentuknya iklim perdagangan yang adil guna melindungi kepentingan konsumen, utamanya untuk melindungi para konsumen dari praktik tidak adil. Secara garis besar, kriteria dari suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai praktik tidak adil di mana penjual hal tertentu memanfaatkan posisi lemah konsumen sehingga apabila terjadi transaksi maka terdapat ketidakseimbangan posisi dalam pemenuhan hak-hak konsumen apabila dalam suatu transaksi ekonomi pihak penjual secara langsung maupun tidak langsung mendapatkan posisi konsumen sedemikian rupa hingga membuat hak-hak milik konsumen terlanggar, maka perbuatan penjual tersebut dapat dikategorikan dalam praktik tidak adil. Selain memberi pengertian secara umum pada huruf D, disebutkan terdapat beberapa tindakan spesifik yang dikategorikan sebagai praktik tidak adil dimuat dalam second schedule dari undang-undang tersebut. Terdapat 24 tindakan spesifik yang dapat dikatakan kategori sebagai praktik tidak adil. Pada penjelasan selanjutnya dijelaskan pula kondisi-kondisi yang menasehati dari terkait praktik tidak adil tersebut. Pada pasal 5 Singapore Consumer Protection Fair Trading menyesuaikan sebagai berikut. Yang pertama, an unfair practice and occur before, during, and after a consumer taxation. Yang kedua yaitu an unfair practice may consist of a single act of transaction. Yang ketiga, in determining whether or not a person has agreed in a fair practice, as the responsibility of the action of the person in those consumer is to be considered. B, an economic assessment be an ability against a person, the morality and of the person. Tujuan pada perlindungan konsumen di Singapura yaitu dari ketentuan di atas terlihat bahwa salah satu indikator apakah seorang dapat dikatakan lebih melakukan praktik tidak adil yaitu dengan melihat kewajaran dan tindakannya. Kewajaran yang dimaksud yaitu apakah tindakan tersebut dapat diterima dengan akal manusia dalam kondisi tertentu sehingga apabila dikaitkan dengan fenomena kenaikan harga masker penerapan yang begitu drastis, bila kenaikan harga tersebut dianggap konsumen tidak wajar maka penjual dapat dikatakan telah melakukan praktik tidak adil. Dalam menurut pasal 6, konsumen berhak untuk melakukan tuntutan ke pengadilan kepada penjual konsekuensi dengan yuridiksinya. Sama hanya dengan Indonesia, di Singapura terdapat organisasi yang khusus menampung permasalahan terkait. Sama halnya dengan Indonesia, di Singapura terdapat organisasi yang khusus menampung permasalahan terkait perlindungan konsumen sifatnya mandiri atau non-pemerintah dan non-profit bernama Consumer Extension of Singapore atau CAS melalui organisasi ini. Adapun kesimpulan yang pertama yaitu perlindungan konsumen di Indonesia yaitu terkait hak para konsumen telah diatur detail mengenai hak apa saja yang dimiliki oleh konsumen yang dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Pada pasal 1 angka 1 diuraikan mengenai pengertian perlindungan konsumen yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum. Kesimpulan pada perlindungan konsumen di Singapura yaitu terdapat dalam undang-undang yang berdiri yaitu Consumer Protection Trade Dispersion and Safety Requirement pada tahun 1975 dan Consumer Protection for Trading atau CFTA pada tahun 2003. Perkembangan ini penerapan tidak wajar masuk ke pemberitaan fair trading karena diaruhkan pembentukan CPFTA dan undang-undang ini dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan serta mendorong terciptanya iklim perdagangan yang adil guna melindungi kepentingan konsumen utama untuk melindungi para konsumen dan praktik tidak adil.